Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Romadhoni, NIM 22811314480 dari kelas A30. Pada pertemuan pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pandangan fikih dan pertimbangan medis dalam hukum puasa bagi orang yang sakit. Berikut penjelasannya. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Namun terdapat kelonggaran ataupun rukhsah dalam menjalankan puasa bagi orang-orang yang mengalami kondisi tertentu seperti sakit atau kondisi medis yang kompleks, contohnya diabetes atau gangguan makan. Perkembangan ilmu kesehatan modern memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana puasa memengaruhi kondisi medis tertentu. Dalam pembahasan ini, saya akan mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi hukum puasa serta membahas pandangan fikih yang relevan. Saya ulangi lagi bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib yang memiliki kandungan sangat penting dalam ajaran Islam. Kewajiban ini disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk dalam rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang mukallaf. Meskipun demikian, Islam memberikan keringanan ataupun rukhsah bagi individu yang memiliki kondisi khusus seperti sakit yang dapat menyebabkan puasa menjadi beban atau bahkan berbahaya bagi kesehatannya. Dalam fikih terdapat aturan yang jelas mengenai kelonggaran bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan tidak memaksakan kesulitan bagi yang berlebihan pada pemeluknya. Ayat dalam Al-Quran menyebutkan, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ayat Al-Quran itu pada surat Al-Baqarah ayat 184. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan seseorang sangat dipertimbangkan dalam menjalankan kewajiban puasa. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan modern, pandangan medis terhadap kondisi tertentu memberikan pemahaman yang lebih tentang risiko puasa bagi penderita penyakit tertentu seperti diabetes atau gangguan makan. Penelitian medis menunjukkan bahwa puasa dalam kondisi tertentu dapat memperburuk keadaan pasien, meningkatkan risiko komplikasi atau mengancam jiwa. Oleh karena itu, keputusan tentang berpuasa atau tidak harus mempertimbangkan aspek kesehatan yang valid secara medis. Pembahasan ini itu bertujuan untuk mengkaji pandangan fikih tentang puasa bagi orang yang sakit, ya, serta mempertimbangkan wawasan medis modern. Pendekatan yang seimbang antara fikih dan ilmu kesehatan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang holistik, ya, sehingga umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dengan aman dan sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan ini juga bertujuan untuk memperjelas bagaimana kondisi-kondisi medis tertentu dapat mempengaruhi kewajiban puasa. Dapat mempengaruhi kewajiban puasa serta bagaimana syariat Islam memberikan fleksibilitas dalam situasi yang membutuhkan pertimbangan kesehatan, di mana yang menjadi dasar pandangan fikih dalam pembahasan ini yaitu firman Allah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau di dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat ini memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk berbuka puasa. Ulama juga mengacu pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan dan kemaslahatan individu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu sesungguhnya Allah menyukai apabila ruh sahnya diambil, sebagaimana dia tidak menyukai ketika kemaksiatan dilakukan. Para ulama menegaskan bahwa seorang boleh berbuka jika memperburuk penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, atau mengancam nyawanya. Hukum ini berlaku secara umum, tetapi dengan kemajuan ilmu medis, evaluasi kondisi kesehatan individu menjadi lebih kompleks. Setelah tadi menjelaskan tentang dasar hukumnya, yang kedua kita lihat ataupun mempertimbangkan medis terhadap kondisi tertentu. Perkembangan ilmu kesehatan modern memberikan wawasan tentang bagaimana puasa dapat mempengaruhi individu yang menderita penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan makan, serta bagaimana keputusan berpuasa atau berbuka harus dibuat dengan hati-hati. Pembahasan pertama tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang mempengaruhi metabolisme glukosa. Puasa dapat menimbulkan resiko hipolegemia, dehidrasi, hiperglikemia, dan komplikasi lainnya pada penderita diabetes, terutama tipe 1 atau tipe 2 yang tidak terkontrol dengan baik. Pada penderita diabetes, tentang pertimbangan fikih para ulama kontemporer menyatakan bahwa penderita diabetes yang tidak mampu mengontrol kadar gula darahnya dengan aman saat puasa diperbolehkan untuk berpuasa. Mereka dapat menggantinya dengan fidyah jika kondisi mereka permanen. Hal ini didasarkan pada prinsip la dharar wa la dharar, yang artinya tidak boleh ada bahaya atau membahayakan orang lain. Sedangkan pertimbangan medis tentang diabetes itu Endocrine Society dan beberapa peneliti klinis menyarankan penderita diabetes untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan berpuasa. Penyesuaian dosis obat atau perubahan pola makan mungkin diperlukan jika resiko komplikasi tinggi. Berbuka puasa lebih dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Berarti pertimbangan medis itu menyarankan untuk tidak puasa apabila komplikasinya akan bertambah tinggi atau resikonya bertambah tinggi. Juga pertimbangan fikih, ulama juga memperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila tidak mampu mengontrol kadar gula darahnya dengan aman saat berpuasa. Yang kedua tentang sakit
gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa atau bulimia itu melibatkan ketidakseimbangan psikologis dan fisik dalam persepsi makanan. Puasa bisa memperburuk kondisi tersebut, menyebabkan kekurangan gizi atau pemicu psikologis yang parah. Pandangan fikih tentang gangguan makan, ulama menekankan pentingnya kesehatan mental dan fisik. Jika puasa beresiko memicu kekambuhan gangguan makan atau memperburuk kesehatan, maka berbuka diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah ataupun tujuan syariat yang bertujuan menjaga jiwa dan kesehatan. Sedangkan pertimbangan medis tentang gangguan makanan atau gangguan makan, psikiater dan ahli gizi menyatakan bahwa penderita gangguan makan harus berhati-hati dengan puasa. Dukungan dari profesional kesehatan sangat penting dan ada kalanya berbuka puasa menjadi satu-satunya pilihan yang aman pada penderita gangguan makan. Di mana pada kesimpulannya tentang pembahasan ini itu fikih Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan individu dalam melaksanakan ibadah termasuk puasa. Prinsip-prinsip fikih memberikan keringanan bagi orang yang sakit yang sejalan dengan pertimbangan medis modern. Dalam menghadapi kondisi medis seperti diabetes dan gangguan makan, keputusan untuk berpuasa atau berbuka harus dibuat berdasarkan pertimbangan medis yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan pendekatan yang sinergis antara ilmu agama dan kesehatan, umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Tadi kesimpulannya diperbolehkan berbuka puasa bagi penderita diabetes ataupun gangguan makanan dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada ibrah di dalamnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.